Protestannya apa? Gereja apa? GTM. GTM itu apa? Gereja Toraja Mamasa. Oh, Gereja Toraja Mamasa. Ini akunnya @mariam WS. Saya mualaf tetapi bukan pendeta. Mohon pemilik akun jangan berlebihan dalam membuat judul. Akun @petercoker7209. Saya tahu ini orang, Mariam Tasikdawa namanya. Demikian komentarnya. Akun @brilian_ivan. Oleh amukua moda Tasikdawa kasile inde anak ke. Akun @yeral G9U. Dia dari desa Ramsar. Akun @petercoker7209. Tokole itu. Berapa lama tuh sampai umur berapa? Sampai sebenarnya kalau untuk mulai kenal JW itu dari umur 15 tahun. Oke. Tapi benar-benar resmi jadi saksi Jehovah itu pas di umur 20. Ini adalah wawancaranya dengan Donditan. Dan ini membuktikan bahwa yang bersangkutan bukanlah pendeta gereja Mamasa, melainkan saksi Yehova. Demikian pula diatur dengan sangat jelas dalam tata dasar dan tata rumah tangga bahwa seorang calon pendeta GTM berusia minimal 23 tahun dan maksimal 55 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan minimal S1 teologi dan melewati masa vikariat selama 2 tahun. Aktivitas dalam gambar ini bukanlah proses pengadilan pendeta, tetapi proses pengurapan untuk menjadi pendeta. JW apa JW? Jehovah Witness. Oh, Jehovah. Saksi Yehova, maksudnya saksi Yehova. Terus? Ya, jadi saya mulai belajar JW itu dari umur 15 tahun. Yang bersangkutan mengaku sudah belajar ajaran saksi Yehova di usia yang ke-15 tahun. Itu berarti bahwa mustahil dia menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa. Nanti dibaptis itu tahun 2020 kemarin. Ya, jadi benar-benar resmi itu ya per 2020 sampai. Umur 20 jadi saksi Yehova. Aduh, lupa nih kenalan. Oh, kalau saya Mariam ya, teman saya. Terus intinya ajaran Islam apa yang akhirnya diterima sama Mariam? Di bagian terakhir wawancara dengan Doditan, dia menyebutkan namanya dengan sangat jelas, Mariam. Video ini diunggah oleh akun mualaf bersaksi pada tanggal 7 Januari 2025. Semoga penjelasan di video ini dapat berguna untuk kita sekalian. God bless you. Salam Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit tentang adanya akun mualaf bersaksi yang menampilkan gambar seorang perempuan dengan dikelilingi oleh para pendeta dengan judul viral pendeta gereja Toraja Mamasa mualaf dan diadili oleh pendeta-pendeta dari kampung. Kalau saya dari Kristen pertama ya, dari Protestan transit di JW, baru ke Islam. Protestannya apa? Gereja apa? GTM. GTM itu apa? Gereja Toraja Mamasa. Oh, Gereja Toraja Mamasa. Berapa lama tuh sampai umur berapa? Sampai sebenarnya kalau untuk mulai kenal JW itu dari umur 15 tahun. Oke. Tapi benar-benar resmi jadi saksi Jehovah itu pas di umur 20. Karena JW apa JW? Jehovah Witness. Oh, Jehovah. Saksi Yehova, maksudnya saksi Yehova. Terus? Ya, jadi saya mulai belajar JW itu dari umur 15 tahun. Nanti dibaptis itu tahun 2020 kemarin. Ya, jadi benar-benar resmi itu ya per 2020 sampai. Umur 20 jadi saksi Yehova. Siapa yang suruh? Nggak ada yang suruh, saya sendiri. Orang tua boleh? Oh, nggak boleh, orang tua saya histeris sampai hampir bunuh diri. Oh. Dari Protestan mau ke saksi Yehova aja orang tua sampai mau bunuh diri? Iya, apalagi mau ke Muslim, makanya sampai sekarang. Tahun berapa tuh? Apa tuh? Jadi saksi Yehovanya? Tahun 2020. Tahun 2020, usia 20. Itu sebelum Masehi atau setelah Masehi? Terus akhirnya gimana sama orang tua? Ya akhirnya ya apa namanya pergi dari rumah dan memang ya di luar ya gimana caranya bisa survive diri sendiri karena kan Diurusin nggak sama gereja saksi Yehova waktu itu? kalau dibilang gerejanya mengurusin enggak, tapi kalau dari
istilahnya kayak guru pembimbing saya diurusin. Ada, ditampung, Nggak ditampung juga sih. ngekos. Cuman maksudnya ya maksudnya dimotivasi lah biar tetap kuat Ya, gitu. tapi tinggal sama siapa jadinya? Ya tetap tinggal sendiri. Oh, tinggal sendiri. Itu masih di Sulawesi waktu itu? Masih di Sulawesi. Terus berapa tahun jadi saksi Yehova? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya. Menginjili kemana-mana? Oh, keliling. Keliling. Nah, Keliling. gue mau tanya nih. Waktu keliling itu biaya sendiri atau biaya dari gereja? Ya sendiri. Jadi mereka memang di sana nggak ada perpuluhan. Oh, nggak ada Nggak ada perpuluhan. perpuluhan. Terus untuk keliling itu biaya sendiri? Dia sendiri. Jadi Gereja nggak bantu? nggak ada bantuan dari. Sistem bagi hasil mungkin kok. Ah, bukan bagi hasil? Enggak juga. Jadi Bukan bagi hasil. kalau khusus untuk apa namanya khusus untuk kayak kalau untuk khusus misionaris dari luar itu kan memang apa namanya ya diambil dari sumbangan sukarela seluruh dunia. Jadi kan sistemnya mereka itu apa sih istilahnya Barter? bukan barter apa sih disilang apa sih? Apa? Subsidi silang? Oh, oke. Terus? Iya. Tapi kalau untuk kita iya ya itu apa namanya ya dari biaya sendiri. Dari biaya sendiri karena memang di sana kalau orang di sana itu memang boleh apa mereka punya apa entah dalil dari mana gitu diambil dari Alkitab itu mereka tuh nggak mengejar pendidikan tinggi ya jadi kayak mereka ya jualan-jualan apa kayak yang penting bisa menghasilkan uang dan uang itu langsung dipakai untuk mengabar keliling. Oh, nah waktu Maria masuk ke Saksi Yehova itu berarti kan pasti ketemu sama orang Saksi Yehova dulu kan? Iya. Berapa lama belajarnya? Ya itu dari tahun 2000 kalau untuk benar-benar kembali aktif ya karena kan dulu waktu umur 15 tahun itu kan apa namanya saya kenal Saksi Yehova itu pertama kan waktu di Makassar. Waktu di Makassar karena saya sekolah, saya ketemu dengan salah satu orang JW, akhirnya saya belajar tapi pas ketahuan sama orang tua, akhirnya disuruh pulang lagi. Nah, pas tahun 2018 itu lulus sekolah, balik lagi dan dari semenjak 2018 baru benar-benar aktif di situ sampai baptis. Baptisnya 2020, berarti 2 tahun tuh aktifnya. kurang lebih gitu. Oke, setelah 2020, berapa lama menjadi JW tadi? 5 tahun? Iya. 4 tahun apa 5 tahun? Iya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, yang keliling itu. Daerah mana? Daerah situ aja atau sampai kemana? Iya, kita kan di sana kan memang dibagi-bagi wilayah. Iya, jadi ya memang sudah ada wilayahnya masing-masing. Oh, ada wilayahnya. Ada wilayahnya masing-masing. Setiap pergi berdua-berdua gitu ya? Iya, minimal berdua. Minimal berdua. Minimal berdua. Yang pengen Tanah Abang siapa yang Tanah Abang? Boleh nggak peragain ketika ketuk-ketuk rumah orang, begitu pintu dibukain ngomongnya gimana? Oke. Contohnya misalnya contoh Ferry. Ketok nih, dibuka nih, selamat siang gitu kan pasti kan? Gimana ngomongnya? Halo, selamat siang. Lu jawab dong. Andai ya natural dong. Natural dong. Ceritanya Jawab masih dong. sama-sama Oten gitu. Terus? Selamat siang. Iya siang Mbak. Ibu ada? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh, ini apa namanya kita di sini lagi keliling-keliling aja gitu. Biasanya kalau apa namanya aktivitas dengan siapa namanya? Aduh lupa nih kenalan. Ferry. Oh, kalau saya Mariam ya teman saya namanya ini ya namanya Daniel gitu. Dari pendeta ya bajunya. Iya. Jadi kita di sini apa namanya lagi membawa kabar sukacita. Ya ini kita ada mungkin apa namanya? Aduh. 100 bisa pinjam dulu 100 bukan itu ya? Apa mau pinjam 100? Enggak dong. Iya, jadi apa namanya? Mau mengabarkan. Sekarang dunia semakin buruk ya, hari demi hari. Lu tamu datang kok nggak disuruh masuk sih? Masuk dulu atuh, duduk dulu kasih teh. Nah, saya di sini mau membagi kabar sukacita kepada Mas Ferry. Saya mau ambil di ayat di kitab suci ya. Udah dibuka di kitab suci tuh. Bacain. Iya, entah dari ayat atau apa kayak yang kamu suka, ayat pamungkas misalnya kayak kamu bawa judul apa namanya tentang sukacita. Enggak yang bawa tentang sukacita ya. Kamu bukakan ayat itu bahwa siapapun yang berseru kepada Allah akan di ini gitu kan. Iya ya kayak itu. Nah, Bukan Yeskiel itu yang dibacakan bukan? Yang tadi. Yeskiel 23. ya, Iya, pokoknya ayat mana aja deh di Bible deh. Ayat mana aja di Bible. Itu kalau Ferry orang Islam. Kalau Ferry orang Kristen, misalnya ke rumahnya orang Kristen, apa ngomongnya sama atau beda? Gini, apa agak soalnya gini tergantung situasinya, jadi nggak akan pernah sama, tergantung Iya, situasinya. anggap aja Ferry orang Kristen menerima kehadiran Saksi Yehova misalnya. Terus gimana ngomongnya? Beda nggak sama ngomong sama Muslim? Jadi gini, kalau di sana itu, jadi misalnya nih sebelum kita berpencar ke lapangan, itu ada namanya PDL dulu, pertemuan dinas lapangan. Buset, pertemuan dinas lapangan. Terus? PDL, PDH gitu ya. Terus? Pertemuan harian.
PDL dulu. Jadi kayak itu tuh sudah ada apa namanya, sudah ada topik yang kita semua mau bawa untuk itu, untuk topik apa namanya, topik inti. Oke, tapi sebelum ketok pintu rumah orang, tahu nggak kalau yang punya rumah itu Kristen atau Islam? Kita nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Terus? Dan kita nggak mau tahu mau dia Kristen Nggak mau mau dia tahu. Muslim, kita Oke. nggak mau tahu. Pokoknya yang penting kita menyampaikan apa yang sudah di briefing sebelum kita ke lapangan. Terus pengalaman selama 4 tahun jadi JW, sudah berapa orang yang dibawa masuk ke JW? Kalau saya secara pribadi ada 1 orang. 1 orang. Dan sekarang di sana sudah jadi pendeta. Orang yang dibawa sama Mariam itu sekarang di sana jadi pendeta. Udah keliling juga. Udah. Wih, terus orang itu sudah dapat berapa orang, tahu nggak? Kalau setelah saya sudah tidak di sana, saya tidak tahu. Oh, nggak tahu ya. Harus update seharusnya, kan MLM kan harus ada update-nya biar bintangnya banyak kan gitu. Pindah ke Jakartanya kapan? Kalau dari 2021. 21. Waktu pindah 2021 tuh berarti masih menjadi saksi Yehova. Masih. Di Jakarta juga keliling. Kalau di Jakarta iya. Keliling juga. Oh, sayang ya, kenapa ke tempat saya waktu itu ya? Mau ikut juga kok? Ya siapa tahu kan? Oh iya. Siapa tahu kalau dia bisa jawab kontradiksi Bible kan? Iya, siapa tahu kok bisa dapat wilayah Tanah Abang gitu kan. Iya, Kan itu kan jadi terbagi ada wilayah-wilayah. Ada wilayah. ada Nah, waktu itu Mariam dapat wilayah mana? Ya, kan Kayak ada daerah Jakarta Barat yang nggak boleh keluar dari Jakarta Barat seputaran Oh, situ. cuma Jakarta Barat Iya, aja. karena wilayah Jakarta Selatan udah ada yang punya sendiri, udah ada yang punya. PO-nya khusus di situ dia. Satu wilayah tuh pegang berapa orang? Oh, kalau tergantung ini kan, kalau di sana itu, kalau di gereja kan namanya perjemaat, kalau di sana persidang. 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 Satu sidang berapa perkaranya? Kalau itu satu sidang itu bisa ada sekitar 100 orang. Oh, dibilang sidang jemaat Sidang maksudnya. jemaat, Gua kirain iya. sidang di pengadilan. Agak. Ini kok pada nggak minum sih? Iya. Ambil situ, tatap, ambil di kulkas. Kalau udah masuk satu menjadi gitu, dapat bayar nggak? Nah, tuh dapat bayaran nggak kalau? Agak. Jadi semuanya itu memang di sana pure memang sukarela. 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 Jadi memang nggak ada bayaran. Dan itu sebenarnya mereka tuh ada dalilnya kok, yang mereka tuh keliling tuh ada dalilnya juga yang mereka bawa itu. Matius 28:19. Iya, yang pergilah dan ayat, buatlah orang dari segala bangsa menjadi muridku. yang ayat sisipan itu. Oh, ayat sisipan kok dipakai sih? Itu yang mereka ini. Jadi pada saat mereka kayak misalnya ditangkap nih, ya kan? Jadi siapa sih yang nyuruh? Jadi mereka tuh bakal nunjukin ini. Jadi kami hanya mengikuti apa namanya perintah yang ada di Bible. Kalau kami disuruh bahwa pergilah dan buatlah orang dari segala bangsa menjadi muridku gitu kok. Oh, jadi woi. Apa sahur? Oh, ya buruan. Oh, jadi pernah nggak ketika keliling, ketika lagi ketok pintu rumah orang, pernah nggak ditangkap sama warga? Malah baru di aspek Oh, ditangkap sama warga belum, tapi kalau Diusir sering. Diusir sering. Ada nggak pernah dengar? Bahkan pernah dilempar pakai sendok garpu pernah. Sendok garpu. Iya, makan. Untung gak dilempar piring. Itu kita masih di rumah makan waktu Tapi itu. memang Terus? mualaf dari saksi Yehova militan. Masuk Iya, ke memang muslim pun militan Iya. juga dia. Makanya saya bilang dia nih mualaf radikal karena Iya. memang militan banget. Militan sebenarnya. Oh, belum pernah ya? Ditangkap belum pernah? Kalau ditangkap belum pernah. Tapi kalau diusir ya. Jadi setiap kali misalnya ditanya orang kenapa lu melakukan begini, karena Matius 28:19. Iya. Oh. Dan apa namanya di sana itu, jadi apa namanya, kalau misalnya ini orang luar nangkap mereka itu, mereka akan berbahagia loh, jangan salah. Hah? Mereka akan berbahagia loh. Siapapun yang ditangkap bahkan dimasukkan ke penjara, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan siapa? Teman-teman saksi Yehovanya. Iya, dan dia sendiri pun bakal dengan bangga bahwa akhirnya saya sudah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Oh. Dan saya diberkati. Jadi bahkan kalau di sana kok di Rusia itu kan mereka kan kalau JW itu kan nggak boleh ikut apa namanya Politik. Militer, nggak boleh. Pokoknya politik itu nggak boleh. Nggak mau ikut wajib militer. Iya, nggak Hormat boleh. bendera aja nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Saya dulu pernah hampir dikeluarkan dari sekolah gara-gara hormat bendera. Nggak mau hormat bendera. Iya. Jadi mereka tuh bahkan rela di penjara. Rela nggak. Oh, jadi kalau ada saksi Yehova yang masuk penjara malah seneng. Senang, jangan salah loh. Wow. Senang mereka tuh. Senang mereka. Malah di dalam tuh masih menginjil loh. Jadi nggak usah keliling ya. Ada. Jadi kan ada laporan tuh kok dari Rusia. Iya, Ya, iya. orang yang JW yang dipenjara di sana, dan setelah dia dibebaskan, orang yang temannya yang di penjara itu ikut JW juga. Pas di penjara. Gitu ya? Iya. Nggak, elah, baru tahu saya malah tuh, baru dengar saya nih. Hah? Kagak, nggak ada. Nggak dapat tanggungan. Nggak ada lah.
berupa konsumsi kayak gitu nggak? Ya paling dari keluarganya. Ya saling menguatkan aja lah mereka itu. Mereka kalau misalnya di sana dari segi persaudaraan ya, persaudaraan Kristen, memang di satu mereka memang tuh persaudaraan itu erat. Iya, iya. Jadi waktu setelah 4 tahun, terus gimana akhirnya kok ganti haluan ke Islam? Sebenarnya ada something sih kok, cuman gini, apa namanya, poinnya kalau tuh, nggak ada something, gue nggak nanya. iya. Gimana? Jadi apa namanya, poinnya ini sih kok, apa, awal mulanya ya, awal mulanya saya scroll TikTok, terus sering tuh muncul yang apa perdebatan Bang Suma dengan teman-teman Kristen kan yang lain kan. Nah terus saya lihat, wih seru juga ini di mana? Akhirnya saya cari tahu, akhirnya dapatlah formal itu kan. Nah saya dengarkan di bawah, oh rupanya teman-teman Oten di atasnya lagi dihantam sama Bang Suma kan. Nah saya itu cuma mau naik itu cuma mau menyampaikan bahwa tidak semua Kristen itu menuhankan Yesus, gitu kan. Cuman nggak pernah diterima. Nah akhirnya saya masuk di beberapa komal dan akhirnya diterima di situ dan mulai diskusi dan dari semenjak itu. Nah akhirnya diskusi ya udah apa namanya? Mungkin ya, setelah saya belajar, kenapa saya akhirnya memilih Islam, karena memang kalau di Jawa itu memang kan sudah tidak menuhankannya, itu udah bagus. Cuman salahnya karena masih mengikuti ajaran-ajaran Paulus, itu poinnya. Iya. Pak Paulus. Iya, Pak De Paulus. Terus intinya ajaran Islam apa yang akhirnya diterima sama Maryam? Ya itu apa namanya? Penebusan dosa. Oh itu yang berat, itu yang iya maksudnya berat, yang ditinggalkan dari JW, penebusan dosa. Penebusan itu. Ketika ke Islam, di Islam tidak ada penebusan dosa. Ada penebusan. Itu yang diterima maksudnya. Itu yang saya terima. Okay. Sebenarnya ada dua kok. Apa? Kan saya cukup paham cukup inti maksudnya. Enggak, maksudnya cukup paham dia punya pandangan begitu kan. Ya pertama konsep penebusan membantah Yesus adalah malaikat. Karena menurut mereka Yesus malaikat. Yesus malaikat. Iya. Kalau di JW. Karena kan itu ada dalilnya juga, mereka ambil itu. Dia ada bukan itu, tapi dia ciptaan yang pertama kan ada tuh di Bible tuh. Yesus adalah ciptaan pertama, ciptaan yang paling mulia. Tapi Yesus bukan malaikat, Yesus malah lebih mulia dari malaikat. Kalau di JW. Gimana sih ini? Jadi kalau JW memahaminya gini, Yesus itu pernah tidak ada gitu. Ya, pernah tidak ada. Apa itu? Orang JW memahami bahwa Yesus pernah tidak ada, gitu kan? Iya, Nah, karena itulah Yesus dianggap sebagai ciptaan yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, gitu kan? Tapi biar bagaimanapun Yesus tetap bukan Tuhan, bukan Allah maksudnya, benar. gitu ya. Itu jadi ketika berdebat dengan orang-orang Islam di TikTok, akhirnya terbuka gitu pikirannya. Iya, jadi terakhir saya diskusi dengan ini? Iya. Gara-gara ini? Terus? Jadi saya tuh dikasih tahu gini. Saya doktrin dia kok. Padahal kalau dilihat pemahamannya hampir sama ya, Unitarian ya? Iya. Pemahamannya Unitarian, tapi mungkin perbedaannya dia doktrinnya nancapnya dalam gitu. Enggak, bedanya kan kalau dia mungkin kan sosoknya Yesusnya itu sebagai ciptaan gimana gitu ya. Kalau di Jaki mungkin beda sedikit ya? Iya, saya mungkin dengan dia diskusi saya memperkenalkan Islam ke dia. Gini loh Islam gitu. Karena kan framing luar juga imbang bang, imbang dengan dengan kita mempelajari kekristenan ini, imbang dengan framing di luar tentang Islam itu seperti apa gitu kan. Jadi saya lebih ke anti framing sih. Jadi satu orang bilang Islam begini, saya bilang enggak, orang bilang gini, saya bilang enggak gitu. Jadi biar dia lebih bisa menerima Islam itu seperti apa, karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi seorang Islam atau jadi seorang Muslim tidak seribet-ribet yang kita dengar di luar sana gitu kan. Jadi sebagai seorang Islam ya landasan utama ya ikuti aja jalan Yesus. Pasti kita jadi seorang Muslim. Waktu itu sempat debat sama Stanley. Bukan debat sih, lebih ke curcol. Diskusi. Jadi maksudnya itu yang terakhir itu kok dia sampaikan ke saya kalau gini daripada kita terus berpolemik Yesus disalib apa enggak, lebih istilahnya kayak Islam sudah fokus untuk menjalankan amal dan ibadah, kita masih fokus memperdebatkan Yesus Tuhan apa bukan ya. Yesus jadi poinnya dia sampaikan. Sesudah saya menontonnya, ternyata perempuan tersebut bukanlah pendeta Gereja Mamasa. Dia hanya pernah menjadi warga Gereja Mamasa dari umur 0 sampai 15 tahun. Sesudah itu dia pindah ke Saksi Jehovah. Dan dia kemudian menjadi pendeta atau pelayan di Saksi Jehovah, lalu menjadi mualaf. Jadi untuk berita ini saya kira tidak perlu
klarifikasi oleh Gereja Mamasa karena sungguh antara tulisan dan berita yang ada di dalam berbeda jauh. Dan tentu untuk Gereja Mamasa sampai hari ini belum ada pendeta yang diurapi di bawah umur atau berumur 15 tahun. Biasanya 25 tahun ke atas karena harus sarjana teologi. Nah, sekiranya bisa sampaikan, semoga apa yang sampaikan ini memberi penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat bahwa perempuan tersebut juga sudah menyampaikan beberapa klarifikasi sehubungan dengan siapa dirinya kepada pemilik akun